Uji MANOVA merupakan pengembangan dari uji statistik one-way ANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM 06101282429057. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi perihal dengan uji MANOVA melalui program SPSS. Sebelum saya melakukan praktik di program SPSS, alangkah baiknya teman-teman semua harus mengetahui apa sih tentang konsep dasar dalam uji MANOVA ini. Jadi, uji MANOVA bisa juga disebut dengan multivariate analysis of variance. Uji MANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yang berskala data kualitatif atau kategorik terhadap beberapa variabel dependen yang berskala kuantitatif atau numerik secara simultan atau bersama-sama. Uji MANOVA merupakan pengembangan dari uji statistik one-way ANOVA. Perbedaan dasarnya yaitu pada uji one-way ANOVA hanya menggunakan satu variabel dependen, sedangkan uji MANOVA minimal menggunakan dua variabel dependen. Uji MANOVA termasuk bagian dari statistik parametrik di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Selanjutnya saya mempunyai contoh kasus dari uji MANOVA ini. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh jenis pekerjaan terhadap income atau penghasilan dan jam kerja per bulan. Variabel yang digunakan yang pertama yaitu variabel independen atau skala data kualitatif. Skala data kualitatifnya ini yaitu jenis pekerjaan, yang dimana terdapat 3 kategorisasi data yang digunakan dalam variabel ini, yaitu yang pertama karyawan dengan kode 1, kemudian freelancer dengan kode 2, serta pengusaha dengan kode 3. Dua variabel dependen merupakan skala data kuantitatif, income, dan jam kerja. Selanjutnya, teman-teman semua bisa fokus pada tabelisasi dari Microsoft Excel ini. Yang ini ya. Bentar, saya perbesar terlebih dahulu. Di sini ada data variabel income. Ini ya teman. Kemudian ada data variabel jam kerja per bulan dan data variabel independen, di mana variabel independen ini merupakan variabel jenis pekerjaan, yang dimana kode ini merupakan jenis pekerjaannya. Kode 1 ini untuk jenis pekerjaan karyawan, kemudian kode 2 ini merupakan jenis pekerjaan freelancer, kemudian kode 3 merupakan jenis pekerjaan pengusaha. Untuk penginputan data di program SPSS, saya sarankan teman-teman semua bisa menyusun datanya seperti ini. Urut dari kode 1, ini, terus ke kode 3. Ini urut ya teman-teman, harus diurutkan. Kemudian, ini bagian kode 1 sampai di sini. Sesuai yang tadi, teman-teman bisa kopas saja di sini. Kemudian, kode 2-nya yaitu yang ini sampai sini. Kemudian, kode 3-nya itu ini sampai sini. Teman-teman bisa kopas saja, kemudian masukkan ke dalam tabel yang berisikan income, jam kerja, kemudian jenis pekerjaan. Kalau sudah seperti ini, jadi variabel income, jam kerja merupakan variabel dependen. Kemudian jenis pekerjaan tadi merupakan variabel independen.
Dan langsung saja kita akan menuju ke program SPSS-nya. Kita cari SPSS. SPSS. Nah, di sini saya menggunakan IBM SPSS Statistik dengan version 2025. Oke, mari kita open. Ya, ditunggu ya teman-teman, ini loading sebentar. Nah, kemudian kita bisa langsung buka dengan mensilangkan ini, kita close. Nah, kemudian yang pertama itu kita masukkan variable view-nya. Y1 merupakan income-nya. Kemudian Y kedua merupakan jam pekerjaan. Kemudian di sini ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Kita enter. Nah, jika teman-teman semua mengalami seperti yang saya alami, yang dimana variable name contains an illegal character, artinya nama yang tersebut tidak boleh diinput ke sini. Jadi kita ubah menjadi jenis, kemudian kita kasih strip bawah aja ya. Terus pekerjaan. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, Y1, Y2, jenis pekerjaan. Ingat, Y1 ini adalah income, Y2 ini merupakan jam pekerjaan per bulan, kemudian ada jenis pekerjaan. Nah, kita tadi kan sudah mensalin data di Excel. Yang data terakhir tadi kita buka. Nah, di sini ya. Terus kita salin semua Y1. Y1 tadi untuk income. Jadi kita salin income-nya ya teman-teman. Nah, wait. Sampai sini kita salin. Wait. Salin. Bentar ya teman-teman. Oke, kita salin. Jangan lupa untuk copy Ctrl plus C. Kita paste ke SPSS Y1. Y1 tadi apa? Betul, Y1 tadi adalah income. Kita paste di sini ya teman-temanku. Kita paste. Nah, begini datanya. Nah, ini merupakan data variabel dependent dari income. Kemudian kita copy lagi Y2 atau jam kerjanya. Oke, dari sini sampai ke sini. Wait guys, kelebihan teman-teman. Tunggu ya. Sampai ke sini. Nah, kita copy. Terus kita paste lagi ke SPSS-nya. Kita paste Ctrl plus V. Nah, ini Y2-nya atau jam pekerjaannya kita paste ke Y2 ya. Kemudian kita akan paste jenis pekerjaannya atau variabel independen-nya. Yang dua tadi, income dan jam kerja tadi merupakan variabel dependent. Jadi, yang sekarang kita copy variabel independennya. Wait. Nah, kita copy, terus kita paste lagi ke SPSS-nya. Kita paste, jangan salah paste ya. Nah, ini tiba-tiba muncul, kita hapus aja. Kita klik Cut. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, datanya sudah saya infus semua ke dalam SPSS ya teman-teman. Kemudian, untuk analisis data yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Yang dimana uji normalitas data ini kita gunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan ini merupakan berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik, kemudian Explore.
Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, teman-teman semuanya. Kemudian masukkan variabel income dan jam kerja ke kolom dependent list. Variabel income, Y1 tadi income. Kemudian jam kerja tadi Y2 masuk ke dependent list. Kemudian yang terakhir ini jenis pekerjaan, kita masukkan ke dalam faktor list. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam blok ini, dependent list dan juga faktor list, jenis pekerjaannya faktor list, dependent listnya yaitu income dan jam kerja. Kemudian kita klik plot. Nah, di sini muncul varian ini. Kita checklist pada normality floats with test. Yang lainnya tidak usah di checklist ya. Yang sudah bawaannya saja atau faktor level together, stem and leave, none itu kita biarkan saja. Yang lainnya jangan di checklist kecuali kita akan menceklis normality float with test. Oke. Kemudian kalau sudah diklik, kita klik continue. Yang terakhir, kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul data-data yang sudah kita masukkan tadi untuk uji normalitas. Nah, ini test of normality. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Oke, kita lihat kriteria uji dalam uji normalitas. Wait ya. Kita buka yang tadi mana ya? Word. Wait ya teman-teman, saya buka filenya tadi dulu. Karena nggak sengaja saya ketutup tadi. Nah, di sini terdapat kriteria pengujian uji normalitas. Kenapa sih kita harus mengetahui kriteria pengujian uji normalitas ini? Karena untuk melakukan interpretasi pada output uji normalitas, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Bisa kita lihat pada tabel test of normality yang ada di SPSS. Bentar ya, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, pada tabel test of normality pada kolom Shapiro-Wilk, nilai signifikasinya yang didapat lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi normalitas data dalam statistik parametrik sudah terpenuhi. Dan selanjutnya saya akan melakukan uji MANOVA. Caranya kita bisa pilih menu Analyze tadi, terus kita pilih General Linear Models. Nah, kita pilih Multivariate. Kemudian di sini sudah muncul kotak dialog ya teman-teman semua, yang seperti tadi. Masukkan variabel income dan jam kerja. Y1 merupakan income, kita masukkan ke dependent variables. Kemudian Y2 merupakan jam kerja, kita masukkan ke dalam dependent variables. Kemudian jenis pekerjaan kita masukkan ke kolom fixed factor. Setelah variabel-variabel tadi kita masukkan sesuai dengan kategorinya, yang dimana income atau Y1 tadi masuk ke dalam dependent, kemudian Y2 atau jam kerja tadi masuk ke dependent, kemudian jenis pekerjaan masuk ke fixed factor, kemudian kita akan mengklik post hoc. Nah, pada post hoc ini setelah kita mengklik post hoc, itu kita akan dimunculkan lagi dengan blok
yang dimana bloknya itu berisi tentang faktor. Faktornya ini yaitu jenis pekerjaan. Nah, masukkan lagi variabel jenis pekerjaan atau faktornya ke sebelah kanannya atau kolom post hoc test. Kita klik. Kemudian setelah masuk, kita checklist pada Bonferroni. Kita checklist. Kemudian kita checklist pada Games Oil. Yang lainnya tidak usah di checklist ya teman-teman. Baik, kalau sudah, kita akan klik continue. Nah, setelah melakukan yang tadi saya lakukan, selanjutnya kita pilih option. Nah, kemudian muncul lagi nih blocks yang akan kita lakukan pada blocks ini, yaitu kita checklist pada bagian descriptive statistic homogeneity test. Nah, untuk yang lainnya jangan di checklist ya teman-teman. Oke, kemudian kalau sudah, kita klik continue. Yang terakhir, kalau sudah semua kita melakukan tadi, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output general linear model untuk uji MANOVA. Tabel yang pertama yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji homogenitas. Kita cari tabel uji homogenitas. Oke, kita cari. Mana ya? Nah, tabel ini ya teman-teman semua, kita akan interpretasikan. Nah, Y1 itu merupakan income-nya, dan Y2 itu merupakan jam kerjanya. Mari kita lihat karakteristik atau kriteria pengujian uji homogenitas. Nah, teman-teman, ini adalah kriteria pengujian homogenitas, yang dimana jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data tidak homogen. Maka uji lanjut yang digunakan yaitu Games Oil. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian datanya termasuk homogen. Maka uji lanjut yang digunakan yaitu uji Bonferroni. Bisa kita lihat pada tabel Leeuwen Test of Equality of Error Variancy. Kita buka, saya perbesar dulu ya. Nah, untuk variabel income atau Y1 tadi memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,005, yang dimana nilainya yaitu 0,000. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data ini tidak homogen. Untuk uji lanjut yang digunakan pada variabel income yaitu uji Games Oil. Lalu untuk variabel jam kerja atau Y2 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,897. Nilai ini lebih besar daripada 0,005. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data homogen, maka uji lanjut yang digunakan yaitu uji Bonferroni. Setelah kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi pada tabel multivariate test. Oke, kita scroll ke atas. Ini merupakan tabel multivariate test. Tabel multivariate test merupakan acuan dalam uji MANOVA. Pada uji MANOVA, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji MANOVA. Kita buka. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan.
Setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji MANOVA, kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji MANOVA pada tabel multivariate test tadi. Kita lihat, nah ini merupakan salinan dari tabel multivariate test yang telah saya salin. Nah, analisis output SPSS-nya yaitu nilai signifikasi sebesar 0,000 yang telah kita ketahui itu kurang dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap income atau penghasilan dan jam kerja per bulan secara simultan atau bersama-sama. Selanjutnya, tabel yang perlu kita diinterpretasikan yaitu tabel test of between subject effect. Mari kita lihat di SPSS. Kita cari tabel test between subject of many. Ini ya teman-teman tabelnya. Kita zoom sebentar, kita perbesar sebentar. Nah, ini nilai signifikasinya dapat kita lihat sebesar 0,00 yang mengartikan nilai tersebut kurang dari 0,05. Mari kita lihat interpretasi daripada tabel test of between subject effect ini. Oke, kita akan melihat interpretasi test of between subject effect. Nah, ini merupakan tabel yang telah saya salin dari SPSS ke Word yang akan saya presentasikan kepada teman-teman semua. Jadi, diketahui nilai signifikasinya sebesar 0,00. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap income. Nah, jadi ini ada pengaruhnya jenis pekerjaan terhadap income yang tadi atau penghasilan secara signifikan. Kemudian yang kedua, nilai signifikasi diketahui sebesar 0,00. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap jam kerja per bulan yang tadi secara signifikan. Jadi ada pengaruhnya dari jenis pekerjaan ini terhadap jam kerja per bulan dan juga income atau penghasilan per bulan secara signifikan. Selanjutnya, output yang perlu diinterpretasikan yaitu output post-hoc test. Kita cari tabel dari output post-hoc test. Nah, yang ini ya teman-teman, tabelnya. Pada tabel multiple comparison, teman semua bisa fokus pada nilai signifikasi pada variabel income. Y1 merupakan variabel income. Tadi, untuk variabel income, nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,000. Nah, pada variabel income, nilai signifikasinya tadi yaitu sebesar 0,00. Yang artinya varian data tidak homogen. Maka dari itu, uji lanjut yang digunakan dalam variabel income menggunakan Gemshoil. Karena variabel datanya itu tidak homogen. Jadi digunakannya variabel Gemshoil.
Selanjutnya bisa kita lihat pada jenis pekerjaan karyawan dan freelancer. Selanjutnya bisa dilihat jenis pekerjaan karyawan dan juga freelancer itu memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000. Maka bisa bahwa ada perbedaan secara signifikan jenis pekerjaan karyawan dan freelancer berdasarkan income atau penghasilan yang diperoleh. Begitu juga dengan jenis pekerjaan pengusaha, nilai signifikasinya juga 0,000, yang artinya ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan karyawan dan pengusaha berdasarkan income atau penghasilan. Pengusaha, mereka memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara jenis pekerjaan freelancer dan pengusaha berdasarkan income. Lalu untuk variabel jam kerja, di mana nilai signifikasi pada uji homogenitas itu yaitu sebesar 0,897. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka asumsi uji homogenitas terpenuhi. Pada kadar itu, uji lanjut yang dilakukan atau digunakan yaitu uji Bonferroni. Bisa kita lihat pada jenis pekerjaan karyawan dan freelancer. Mereka memiliki nilai 0,000. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara nyata jenis pekerjaan karyawan dan freelancer berdasarkan jam kerja. Begitu juga dengan jenis pekerjaan karyawan dengan pengusaha, di mana nilai signifikasinya yang didapat yaitu sebesar 0,00. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis pekerjaan karyawan dan pengusaha berbeda secara nyata berdasarkan jam kerja. Lalu, untuk jenis pekerjaan freelancer dengan perusahaan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan freelancer dengan jenis pekerjaan pengusaha berdasarkan jam kerja. Nah, selesai sudah interpretasi kita terhadap uji MANOVA ini atau materi kita terhadap uji MANOVA ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan kalian pada materi uji MANOVA ini menggunakan program SPSS dengan versi 2025. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan dan cara praktik saya bagaimana melakukan uji MANOVA di program SPSS ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.